Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan untuk melakukan pengujian analisis regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Sebelumnya perlu diketahui bahwa analisis regresi berganda merupakan pengujian persyaratan analisis klasik dasar regresi yang telah dilakukan sebelumnya yang memberikan hasil bahwa variabel yang dalamnya memenuhi kualifikasi persyaratan dan asumsi klasik tersebut. Penelitian ini dilanjutkan dengan melakukan pengujian signifikasi model dan interpretasi model regresi. Kita akan melakukan analisis regresi linear berganda dengan menyiapkan data Excel. Di sini pada mobile banking, terlebih dahulu kita uji untuk analisis regresi linear bergandanya. Kita copy seluruh total dari masing-masing variabel, lalu paste di SPSS. Pada variabel view, kita ubah namanya sesuai dengan variabel. Lalu kita kembali ke data view, klik analyze, regression linear, kepuasan, masukkan ke dependent, kemudian kenyamanan keamanan, masukkan ke independent. Pada plot spreadsheet kita masukkan ke Y dan zprect kita masukkan ke X. Continue. Lalu klik OK. Di sini yang kita lihat adalah tabel koefisiennya. Adapun interpretasi dari koefisien analisis regresi berganda pada mobile banking ialah nilai konstanta alfa sebesar 1,519. Artinya jika variabel independen kemudahan keamanan sebesar 0, maka variabel kepuasan sebesar 1,519. Lalu selanjutnya nilai koefisien beta 1 sebesar 0,147, artinya jika variabel kemudahan naik sebesar 1 satuan, maka variabel kepuasan naik sebesar 0,147. Lalu untuk variabel kenyamanan, nilai koefisien beta 2 sebesar 0,138. Artinya, jika variabel kenyamanan naik sebesar 1 satuan, maka variabel kepuasan naik sebesar 0,138. Lalu, koefisien beta 3 sebesar 0,271. Artinya, jika variabel keamanan naik sebesar 1 satuan, maka variabel kepuasan naik sebesar 0,271. Lalu selanjutnya, untuk uji T, sebelumnya perlu diketahui bahwa uji T digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai signifikansi uji T kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara individual variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Ini juga bisa kita lihat pada tabel koefisien, di mana nilai T hitung untuk kemudahan sebesar 2,434, sedangkan nilai T tabel sebesar 1,984. Maka diketahui T hitung 2,434 lebih besar daripada 1,984 dan nilai signifikan sebesar 0,017 yang kurang dari 0,05, sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh yang signifikan antara kemudahan terhadap kepuasan. Artinya, secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara kemudahan terhadap kepuasan. Selanjutnya, untuk variabel kenyamanan atau X2, di mana sebesar 2,246, sedangkan nilai T tabel sebesar
1,984. Maka diketahui tak hitung 2,246 lebih besar daripada 1,984 dan nilai signifikan sebesar 0,27 lebih kecil daripada 0,05, sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh signifikan antara kenyamanan terhadap kepuasan. Artinya secara parsial, terdapat pengaruh yang signifikan antara kemudahan terhadap kepuasan. Lalu selanjutnya pengaruh variabel keamanan atau X3 terhadap kepuasan mobile banking, di mana nilai T hitung untuk keamanan sebesar 4,174, sedangkan nilai T tabel sebesar 1,984. Maka diketahui T hitung 4,174 lebih besar daripada 1,984 dan nilai signifikan sebesar 0,0000 kurang dari 0,05, sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh signifikan antara kenyamanan terhadap kepuasan. Artinya, secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara kemudahan terhadap kepuasan. Lalu selanjutnya untuk uji F, kita bisa lihat pada tabel ANOVA di atas. Sebelumnya kita perlu mengetahui uji F digunakan untuk melihat apakah model regresi yang ada layak atau tidak. Layak artinya model regresi yang ada dapat digunakan untuk menjelaskan apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Melalui tabel ANOVA, model regresi dinyatakan layak apabila F hitung atau signifikan lebih kecil daripada 0,05. Di sini bisa dilihat nilai F hitung yang diperoleh sebesar 10,997, sedangkan nilai F tabel sebesar 2,7. Maka dapat diketahui nilai F hitung 10,997 lebih besar daripada 2,7 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi kurang dari 0,05, maka model regresi ini dapat dipakai untuk variabel kepuasan. Lalu selanjutnya untuk koefisien determinasi, kita bisa lihat pada tabel model summary. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi atau adjust R kuadrat antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 artinya menunjukkan adanya pengaruh variabel bebas yang besar terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai koefisien determinasi semakin kecil atau mendekati 0, maka dapat dikatakan pengaruh variabel adalah kecil terhadap variabel terikat. Di sini dapat diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,256, maka dapat disimpulkan bahwa hasil ini yang berarti variabel independen yaitu kemudahan menjelaskan sebesar 25,6% terhadap variabel dependen yaitu kepuasan. Sedangkan sisanya 74,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model ini. Selanjutnya kita akan menguji untuk internet banking. Sebelumnya kita hapus dulu. Kita ke Excel, data internet banking. Kita copy total dari masing-masing variabel. Lalu pindahkan ke SPSS. Caranya masih sama, bisa klik Analyze, Regression, Linear, kepuasan dimasukkan ke dependen, kemudian kenyamanan keamanan dimasukkan ke independen. Untuk plot, receipt masukkan ke Y, Zpred masukkan ke X, lalu klik continue, lalu klik OK. Di sini interpretasi untuk regresi linear berganda adalah nilai konstanta sebesar alfa 7,452. Artinya jika variabel independen kemudian kenyamanan keamanan sebesar 0, maka variabel kepuasan sebesar 7,452. Nilai koefisien beta 1 sebesar minus
0,196. Artinya jika variabel kemudahan turun sebesar 1 satuan, maka variabel kepuasan turun sebesar 0,196. Lalu selanjutnya nilai koefisien beta 2 sebesar 0,216. Artinya jika variabel kenyamanan naik sebesar 1 satuan, maka variabel kepuasan naik sebesar 0,196. Lalu nilai koefisien beta 3 sebesar 0,198, artinya jika variabel keamanan naik sebesar 1 satuan, maka variabel kepuasan naik sebesar 0,199. Lalu selanjutnya, untuk uji statistik T, bisa kita lihat juga pada tabel koefisien, di mana pada tabel koefisien ini nilai T hitung untuk kemudahan sebesar minus 2,460 dan nilai signifikan sebesar 0,16, lebih kecil daripada 0,05, sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh signifikan antara kemudahan, kenyamanan, dan kepuasan, yang berarti secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara kemudahan terhadap kepuasan. Lalu selanjutnya, nilai T hitung untuk kenyamanan sebesar 3,165, sedangkan nilai T tabel sebesar 1,984. Maka diketahui T hitung 3,165 lebih besar daripada 1,984 dan nilai signifikan sebesar 0,002 lebih kecil daripada 0,05, sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh yang signifikan antara kenyamanan terhadap kepuasan. Artinya, secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara kenyamanan terhadap kepuasan. Lalu selanjutnya, untuk variabel keamanan, nilai T hitung untuk keamanan sebesar 2,428, sedangkan nilai T tabel sebesar 1,984. Diketahui T hitung 2,428 lebih besar daripada 1,984 dan nilai signifikan sebesar 0,17 lebih kecil daripada 0,05, sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh yang signifikan antara keamanan terhadap kepuasan. Artinya, secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara kemudahan terhadap kepuasan. Lalu selanjutnya, untuk uji F, kita bisa lihat pada tabel ANOVA di atas, di mana nilai F hitung yang diperoleh sebesar 6,357, sedangkan nilai F tabel sebesar 2,7, maka dapat diketahui nilai F hitung sebesar 6,357 lebih besar daripada 2,7 dengan tingkat signifikansi 0,001. Karena tingkat signifikan kurang dari 0,05, maka model regresi ini dapat dipakai untuk variabel kepuasan. Lalu selanjutnya untuk koefisien determinasi, kita bisa lihat pada output model summary. Dengan diketahui koefisien determinasi sebesar 0,166, maka dapat disimpulkan bahwa hasil ini yang berarti variabel independen, yaitu kemudahan, kenyamanan, dan keamanan, menjelaskan sebesar 16,6% terhadap variabel dependen, yaitu kepuasan, sedangkan sisanya sebesar 83,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model ini. Baik, demikian pembahasan mengenai cara menguji analisis regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi pada aplikasi SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.